Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa banyak kita diberkati sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Haleluya. Penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum mulai ibadah kita. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Oh, rabasika rabataka nama sanda rabarabara. Oh, rabasika rabataka nama sanda rabarabara. Bersama-sama umat-Mu hari ini Tuhan, kami datang sujud menyembah, meninggikan satu nama di atas nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kami, ya Tuhan. Hari ini kami mengatakan kami bersuka cita karena perbuatan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan dan langkah-langkah kami, ya Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa di setiap langkah-langkah kami, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Kau yang membela, menolong, menguatkan setiap akan kami, ya Tuhan. Bahkan hari ini kami mengatakan seperti rusa yang haus, yang lapar akan Engkau, ya Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan air, ya Tuhan. Maka hari ini kami mengatakan jiwa kami haus akan roh kebenaran, roh penolong yang akan dicurahkan hari ini. Oh, rabasika rabataka rabarabara. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya di tempat ini, ya Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu yang datang dengan kerinduan akan Roh Kudus, ya Tuhan. Dan bahkan kami akan dibedakan dengan yang lain, ya Tuhan. Dan kami akan diubah oleh kuasa Roh Kudus, Roh penolong. Dan kami percaya hari ini kami akan menjadi saksi-saksi-Mu, ya Tuhan. Kau pakai setiap kami, ya Tuhan. Bahkan kami menyatakan di tempat ini akan terjadi, oh, Kau menyatakan kemuliaan-Mu di rumah-Mu, GBI Stomotor, ya Tuhan. Yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terbelenggu dibebaskan. Yang kaya Kau jadi, yang miskin Kau jadikan kaya. Yang kaya menjadi raja-raja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau urapi Bapak Gembala kami yang menyampaikan pesan-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya perubahan akan terjadi. Kami datang pulang tidak sama lagi. Kami membawa kemenangan, kemerdekaan yang datang daripada-Mu. Bagi teman-teman sahabat kami yang dalam perjalanan, lindungi, ya Tuhan. Tibakan di tempat ini, sehingga kami boleh membangun lebih besar mesbah-Mu di rumah-Mu GBI Stomotor. Dari awal pertengahan ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga satu nama yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Mari semua kita yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Nya. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Haleluya. Di bulan yang lalu sukacita penuaian telah terjadi bagi setiap kita. Maka di bulan ini mari kita muliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari katakan kiri kanannya, mari kita muliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang telah diberikannya.
Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Sebelumnya kami mau bertanya, berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomo Tower sesi kedua? Boleh lambaikan tangannya tinggi Bapak Ibu. Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 jiwa. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Kita muliakan Tuhan. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, oh. Kami percaya Tuhan, kami bersuka cita bahwa Engkau terlalu bersama dengan kami. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujanku. Dia Yesus, sukacitaku. Yang bersukacita katakan haleluya. Dari awal katakan pujian ini. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, berkatnya Dia limpahkan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Jemaat Tuhan, dari awal katakan pujian ini. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, anggur baru telah dicurahkan, Tuhan curah, kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari lambaikan kedua tanganmu, mari puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Kami bersyukur Tuhan, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, sukacitaku. Dengan bersemangat memuji Tuhan, katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Kami bersyukur, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujanku. Dia Yesus, sukacitaku. Musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji
dia, muliakan nama. Dengan semangat puji dia, puji dia, yes. Tinggikan namanya. Kami percaya Tuhan. Oh, oh. Muliakan namanya. Tuhan akan selalu bersyukur, sebab dia pokok pujaanku, dia Yesus. Sekali lagi bersama-sama puji dia. Oh, puji dia. Puji dia, yes. Tinggikan namanya. Sutama Tower pemuji Tuhan. Oh, muliakan namanya. Tuhan akan selalu bersyukur, sebab dia pokok pujaanku, dia Yesus, sukacitaku. Kami percaya Tuhan, dia Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Katakan sukacita. Sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terbanyak di antara kita yang bersukacita. Haleluya, katakan kiri kananmu, mari kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sebab kita percaya rohnya Tuhan telah sediakan, telah curahkan bagi setiap kita. Katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Betapa kami mau mengasihi-Mu. Dekat Allah kami rasa tenang. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat kedua tangan. Apakah ku ingin selalu biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Oh ya lapar, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Dengarlah pujian kami ya Tuhan, yang mengalir dari hati kami Tuhan. Dalam ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Oh ya biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Selalu bersama kami senantiasa ya Tuhan. Haleluya. 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 Oh ya segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Roh-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan, memenuhi tempat ini Tuhan, dan memenuhi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Oh ya oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, mari buka suara-Mu. Mari buka perkataan, ucapan syukur, penyembahan-Mu kepada Tuhan. Oh ya haleluya. Tuhan hadir di bait suci, dan Tuhan ada di tahtanya. Yang
kami bawa hanyalah korban pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ya labara 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 labara. Oh haleluya, haleluya. Oh ya labara labara. Kami rasakan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Oh ya labara labara labara. Sebab kami percaya karya penebusan-Mu ya Tuhan, dan kami telah dimenangkan Tuhan. Oh ya labara 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 labara. Roh Kudus-Mu hadir bagi kami Tuhan, sebagai penolong Tuhan, sebagai pelindung, sebagai penuntun langkah kami ya Tuhan Yesus. Ya labara labara labara, ya labara 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 labara. Sebab Roh-Mu yang menuntun kami berjalan daripada-Mu Tuhan, melampaui segala akal, mendatangkan mujizat bagi setiap kami ya Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan, melepaskan kami yang terikat Tuhan. Haleluya. Ya labara 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 labara. Haleluya. Ya labara 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 labara. Ya labara 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 labara. Mari bersama-sama yang bisa berbahasa loh Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berbahasa loh. Dia labara 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 labara. Dia labara labara labara. Engkau yang belum dipimpin oleh Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa loh, katakan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oh ya labara 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 labara. Sianara labara labara. Oh. Api Roh Kudus itu yang membakar setiap hati kami itu. Dia labara 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 labara. Oh ya labara labara. Terpujilah Tuhan. Oh, pujilah Tuhan hai jiwa. Ya labara labara. Dia labara labara. Haleluya. Mari minta kuasa Roh Kudus pada sore hari. Ya tercurah bagi kami, tercurah. Haleluya. Oh ya mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh ya labara. Oh ya labara. Oh ya labara. Kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah. Oh haleluya. Oh ya labara. Iya labara. Iya labara. Penuhi setiap kami, jamalah hati setiap kami. Haleluya. Oh ya labara. Oh ya labara. Selagi masih ada kesempatan, izinkanlah kami Tuhan untuk meminta Roh Kudus-Mu untuk
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari buka hatimu, katakan ku yakin. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Segenap jiwa kami memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan, oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar Tuhan. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Jemaat Tuhan, mari bersilakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Yesus, Kaulah kemenangan kami Tuhan. Kau batu penjuru yang ditolak oleh manusia Tuhan. Tapi sungguhnya keselamatan hanya ada padamu. Dan Yesus, Kau telah meninggalkan murid-murid-Mu dan mengirimkan Roh-Mu, Roh Allah, Roh Kudus sebagai penggantinya. Kini kami hidup sebagai manusia-manusia yang boleh menjadi wadah, yang boleh menjadi bejana untuk Roh-Mu Tuhan. Bukan hanya hinggap, tapi tinggal, masuk, berdiam di dalam kami. Dan jadilah dalam diri kami perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara ajaib. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Terjadilah kemenangan dalam setiap kehidupan kami itu. Setiap rumah tangga terjadi kemenangan dalam nama Yesus. Setiap ekonomi mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Setiap pelayanan terjadi kemenangan dalam nama Yesus. Setiap usaha mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Karena Yesus kami luar biasa. Pada Engkau ada kemenangan, bahkan pada Engkau ada keselamatan. Mari naikkan pujian, naikkan mazmur. Katakan ku yakin, aku yakin. Ku yakin. Ya, amin. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, lebih percaya, lebih sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terobosan terjadi di sini. Amin, amin. Itu iman percaya kami. Jadilah ya Tuhan. Jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Jadi kemenangan dalam nama Yesus. Kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Oh, adalah batang saya bara batakan. Tuhan, biarlah Kau terus mengangkat keraguan-raguan kami. Tuhan, menyingkirkan kekhawatiran kami. Biarlah kami tidak terombang-ambing ya Tuhan. Biarlah kami hanya percaya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini biarlah ya Tuhan Kau perdengarkan suara-Mu.
Kebenaran-Mu, tuntunan-Mu Kau berikan bagi setiap kami, karena kami memerlukannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Biarlah kami semua diurapi, dimampukan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Shalom saudara sekalian, haleluya. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu Saudara di hari yang luar biasa ini? Pastinya luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, orang tua yang kami kasihi, adalah hari perayaan Pentakosta. Katakan Pentakosta. Nah, hari itu adalah hari yang teramat mulia. Mari hari ini kita langsung saja merenungkannya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes di dalam pasal 16 ayat 7, bunyinya demikian. Kita baca, dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Izinkan saya menerangkannya sedikit Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu datang ke rumah saya, lalu saya mencoba memberikan pelayanan yang wajar, yang terbaik, saya menyuguhkan air yang sejuk, air dingin. Katakanlah Bapak Ibu Saudara ya, air itu sangat menggiurkan karena mungkin cuaca panas dan Bapak dan Ibu belum minum dari sejak pagi. Bagaimana kalau tiba-tiba sudah lama ngomong, Bapak Ibu belum sempat minumnya, saya ambil air itu. Saya bawa itu ke belakang. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, loh ini apa maksudnya? Kok udah disuguhkan, ditawarkan, bikin kita tergiur, bikin kita mau berpengharapan, kok tiba-tiba diambil lagi? Kalau boleh saya miripkan, saya ilustrasikan, seperti itulah pengalaman daripada rasul-rasul di ayat ini. Tuhan Yesus telah datang menolong mereka, mencelikkan mata mereka, membuat mereka mengerti banyak hal yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan apa? I'm going to go. Saya akan check out. Maka galaulah pasti, penuh pertanyaan lah pasti hati daripada manusia, yaitu murid-muridnya. Tapi kemudian Tuhan mengatakan no, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Jadi saudara, ketika tadi ilustrasinya saya sudah tawarkan air putih yang bening yang sangat sejuk, maka saya ambil lagi. Ternyata maksud saya, karena dari tadi enggak diminum, saya ambil lagi dari kulkas yang lebih segar. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mau pulang dan sempat minumnya supaya lepaslah dahaga. Itulah kira-kira yang mau Tuhan sampaikan. Kalau aku pergi, yang kukirim itu sama saja dengan aku, haleluya. Bahkan itu akan memenuhi kamu sampai kamu puas dan juga sampai kamu diberikan daya. Katakan diberikan daya. Bapak Ibu, haruslah kita percaya bahwa Roh Kudus yang dikatakan di bagian akhir, aku akan utus kepadamu, itu sama saja dengan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya harus lebih tegas lagi katakan amin. Haleluya, katakan yes, itu dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Tapi kali ini Tuhan Yesus tidak ada di luar kita. Pada waktu itu katakanlah ini murid-murid dan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak bisa masuk ke dalam diri daripada murid-murid karena Yesus datang dalam rupa manusia. Tapi ketika dia pergi, makanya dia katakan adalah lebih berguna. Ketika dia pergi, dia katakan penghibur itu tidak akan datang kepadamu, jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi, maka yang dia kirim itu tidak akan bisa datang. Karena siapa saudara? Karena ketika Tuhan pergi, Tuhan Yesus menurut ayat ini yang mengutus Roh itu. Dan ketika Roh Kudus itu datang, dipenuhilah mereka.
Amin. Roh Kudus itu masuk ke dalam manusia. Haleluya. Tuhan itu sungguh ajaib. Amin. Dia bisa merancang bagaimana dia memperkenalkan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus pergi dan Allah itu dalam pribadi Roh Kudus sekarang datang lagi, dan sekarang dia bukan di luar tapi di dalam manusia. Haleluya. Percayalah, Roh Kudus itu mau dan rindu tinggal di dalam saya dan tinggal di dalam Anda. Itu harus percaya. Jadi mari kita masing-masing cek. Sudahkah Roh Allah tinggal. Bukan hanya menolong, membisik dari luar, tapi dia tinggal di dalam aku. Karena firman Tuhan katakan, tidak engkau tahu bahwa tubuhmu ini adalah tempat tinggal Roh yang suci. Haleluya. Roh Allah. Nah, kita teruskan saudara, kita lihat sekarang dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Next. Kalau Tuhan Yesus itu sudah berkata-kata, Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Manusia boleh bohong, jadi kita trauma. Kita trauma sama manusia. Adapun nanti kita ketemu orang nggak bohong, kita langsung takut. Ini kan jangan-jangan bohong. Benar saudara ya? Tapi Tuhan Yesus tolong dibuang semua traumanya. Amin. Trauma manusia penghalang berkat. Amin. Kita buang semuanya. Kita harus terima firman-Nya bulat-bulat. Yang mau katakan amin. Jangan dengarkan terlalu banyak orang atau pendeta yang ngomong depan ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, terima dengan hati yang sungguh sincere, yang ikhlas dan mau. Maka ketika Tuhan ngomong aku akan mengirim dia, benar terjadi saudara. Dia teruskan lagi sebelum berangkat. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar kan daripadaku, Yohanes membaptis dengan air. Yohanes itu manusia. Pendeta juga manusia. Saya dan Pak Torang membaptis. Tapi kami manusia seperti Yohanes Pembaptis. Memang kami membaptis bukan dengan otoritas pribadi, benar ya? Kami membaptis dalam nama yang lain, yaitu siapa? Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Maka sah ketika kami celupkan itu dalam nama Dia. Amin. Tapi Tuhan katakan ada lagi nanti yang akan membaptis. Tolong dicamkan, saudara. Ini firman Tuhan, bukan kata pastor. Amin. Apa dikatakan? Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini bukan manusia yang baptis. Ini adalah pribadi Tuhan Yesus yang membaptis kita. Dengarkan sekali lagi. Tuhan katakan kepada mereka, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes juga turut mengatakannya. Yohanes mengatakan dia nanti yang kasut sepatunya aku pun tak sanggup membukanya. Itulah nanti yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jelas semuanya? Siapa dia? Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus yang akan menaruh tangannya atas kita dan penuhlah kita dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, ku ingin berenang bersamamu dalam naungan. Bukalah untuk jamaah
tidak lama lagi Tuhan katakan demikian, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk apa Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus? What for? Untuk apa? Supaya kita menjadi saksi. Supaya kita dapat yang namanya power. Saudara, saya percaya pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, gara-gara Tuhan penuhi kita dengan power-Nya, makanya sampai hari ini kita boleh tetap berdiri. Amin, saudara. Begitu kencang badai. Saya mau katakan terlebih kencang badai yang menerpa hamba-hambanya. Makanya saudara, tolong buka telinga. Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, tapi kemudian apa? Sedikit yang terpilih. Kenapa? Badainya kencang saudara kalau mau ikut Tuhan. Haleluya. Percaya. Harus mengerti. Jangan anggap enteng. Amin. Badainya kencang. Siapa yang membayar harga, itu yang diangkat tinggi-tinggi. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lihat Abraham. Betapa bayar harganya luar biasa. Sampai segenap janji Allah digenapi. Masih ingat tantangan yang terbesar yang Abraham pernah alami? Tuhan tantang dia untuk apa? Melepaskan putranya yang sudah lama bertahun-tahun dia tunggu. Haleluya. Oleh karena Roh Kuduslah kita ini, khususnya hamba, masih punya power untuk berdiri tegak sampai hari ini melayani Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu kita benar saudara perlu power. Amin Pak, Bu. Kita perlu power tuh. Siapa yang gak butuh power angkat tangan. Saya yakin semua pasti butuh power. Dan terlebih inilah harinya kita boleh kembali menerima, menuntut janji Allah. Dan pasti dia genapi. Karena hari Pentakosta adalah hari yang dia sendiri tetapkan dan buat dan jadikan bagi kita. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Nah pada waktu itu saudara, maka persis pada hari Pentakosta terjadi benar saudara. Pertama mereka itu mendengar suara angin. Dikatakan angin, suara angin memenuhi ruangan itu. Saudara mungkin hari ini kita tidak mendengar angin. Tapi kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Mereka mendengar suara angin memenuhi. Itu yang pertama. Yang setuju katakan amin. Yang katakan amin berarti percaya firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua mereka melihat lidah-lidah api. Ya, flame dalam bahasa Inggris, tapi bukan oriflame ya saudara ya. Tidak perlu main MLM di gereja, amin. Tidak perlu main robot trading, amin. Di gereja. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai dipenuhi Roh Kudus. Apa tandanya? Angin? Bukan. Apa tandanya? Api, lidah api? Bukan. Tapi apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, saya percaya kalau dibilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kita pasti oke lah, itu masih bisa aku kerjakan Tuhan. Yerusalem kan rumahku sendiri, benar ya? Tapi ketika kita sudah mulai melihat Yudea ya, oke lah, Yudea keluarga besar. Baru Samaria, Samaria ke orang yang agama seberang. Baru yang paling akhir, coba dibaca sama-sama. Dan sampai
ke ujung bumi. Siapa percaya pada firman Tuhan? Angkat tangan. Ayolah yang percaya pada firman Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan sanggup pakai engkau menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi? Mulai turun tangan kan? Jangan amen dulu, yang percaya. Yang percaya. Biarlah jadi padamu, amen, hari ini. Ketika kau percaya, Tuhan katakan, terjadilah itu dalam hidupmu, amen saudara. Maka marilah kita jangan batasi kuasa roh kudus. Saudara, dia memberikan power. Powernya itu akan memampukan kita menjadi saksi sampai ke ujung-ujung. Begini saya mau berikan pengertian. Di dalam setiap kehidupan anak Tuhan, dia punya rencana yang epic. Rencana yang epic. Ini orang-orang tua, apa itu epic? Anak-anak muda mungkin tahu aja epicnya. Epic itu saudara, puisi tentang pahlawan. Tuhan punya satu rencana buatku dan buat setiap kita. Rencana yang amat besar. Amin. Karena gak mungkin itu rencana kecil-kecilan. Padahal dikatakan sampai dengan ke ujung-ujung bumi. Jadi tugas kita dan tanggung jawab kita adalah Tuhan, apa rencanamu? Aku mau menggenapinya. Amin. Amin. Kita harus search, cari dahulu kerajaan Tuhan, apa rencanamu? Pak Endro bilang rencanamu besar dan harus kugenapi. Alkitab juga mengatakan demikian. Kau bisa, sanggup, janji bahwa aku menjadi saksi ke bangsa emas. Aku mau menggenapinya. Jangan batasi the power. Ketika Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerima apa itu? Jangan batasi kuasa itu. Amin. Percayalah, percaya. Tuhan sanggup membuat engkau jadi seorang seperti pahlawan. Tidak perlu nama tenar jadi artis. Yang penting Tuhan, ini selesai tugas berat yang kau beri dalam hidupku. Amin. Setiap kita, Tuhan punya rancangan amat besar. Dan Tuhan mau kita temukan itu dan penuhi itu. Untuk itulah dia kirim rohnya atas kita. Haleluya. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ayo kita lebih semangat, lebih percaya lagi. Haleluya, katakan buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mungkin beberapa di antara orang tua kami di sini yang mulai bertanya, Pak, bukalah mata Bapak, lihat kami sudah tua. Apa yang bisa lagi kami lakukan buat Tuhan Yesus? Perhatikan baik Bapak Ibu, jangan keliru dan jangan lalai mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yoel 2:28 mengatakan, aku akan mencurahkan rohku atas all flesh, semua manusia. Lalu Tuhan sebutkan kelompok-kelompok usianya, benar ya Pak ya? Anak-anak muda, teruna-teruna, remaja dewasa, dan juga orang-orang tua. Haleluya. Tangkap firman Tuhan hari ini. Buka pikiran kita, Tuhan kau punya rencana besar, tugas besar. Aku mau menemukannya dan aku mau memenuhinya. Amin. Tuhan punya tugas besar, besar, besar. Haleluya. Suatu saat saya dulu anak band di Jakarta. 1,5 tahun rekam-rekam lagu untuk mencari produser. Anak jalanan, kerjanya beganja. Lalu 20-an tahun kemudian, kemana saya dibawa Tuhan? Menjadi saksi sampai ke ujung-ujung
Pertama, waktu itu terjadi, saya nggak ngerti kok ini bisa terjadi. Saya diajak oleh Pak Bambang untuk menerjemah dia khotbah di Kuala Lumpur. Haleluya, saya pikir ini keren juga. Tapi oke lah, ini masih Kuala Lumpur, belum apa-apa. Haleluya. Namanya orang mulai mencapai tapi masih ada kerinduan lebih lagi. Haleluya. Lalu beberapa tahun kemudian Tuhan ajak lagi ke Sabah, Malaysia untuk menerjemahkan 1 minggu penuh pagi malam. Saudara, memang saya itu hanya menerjemah, tapi firman Tuhan keluar dari mulut ini dan orang banyak mendengar. Haleluya. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan ajak saya ke Amerika. Sepanjang 3 minggu pelayanan. Lalu tahun berikutnya lagi Tuhan ajak lagi saya ke tempat yang sama untuk ke negara banyak orang-orang Amerika mendengar firman Tuhan dari mulut. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Don't doubt. Jangan ragu. Amin. Jangan ragu. Pak, saya takut bermimpi. Jangan takut pada firman Tuhan. Bukan Pak Andrew yang mengompori, tapi firman Tuhan berkata, terimalah dengan hati yang Tuhan punya rencana besar untuk setiap saudara. Hari-hari ini kami sedang mendoakan dan kita semua mendoakan transformasi di Pulau Nias. Saya percaya itu akan terjadi. Pertobatan massal akan terjadi karena semakin hari Tuhan semakin membukakan apa rencananya. Saudara, gak ada yang mustahil. Kalau itu terjadi, saya akan katakan, Tuhan luar biasa, perkara besar telah kau lakukan. Tapi setelah itu lewat, mungkin apalagi Tuhan, saya mau lebih lagi. Amin, saudara. Apalagi Tuhan yang kau mau kerjakan dalam hidupku. Dan bukan hanya dalam diri Andrew Tobing, termasuk juga pastinya dalam diri hamba-hambanya. Ada Pak Arefa, ada Pak Torang, dan juga bukan hanya pada kami. Setiap kita yang percaya katakan amin. Setiap kita yang percaya katakan amin. Maka oleh karena itu, mari kita lihat seterusnya sedikit lagi. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10, 44 dan 47. Kita coba lihat satu hal lagi Bapak Ibu Saudara ya. Satu hal lagi mungkin sudah banyak diterima, tapi ini ada suatu hal yang penting. Kisah Para Rasul 10, 44 dan seterusnya dikatakan demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya, bolehlah saya sedikit ceritakan ya, kayak mana kisahnya itu. Pada satu hari, Rasul Petrus itu adalah rasul yang dituakan di kelompok rasul-rasul. Dia di Yope, satu kota namanya Yope, dia sedang berdoa. Tiba-tiba dapat penglihatan yang besar. Dia melihat ada kain dari langit turun kain. Kainnya mungkin kain yang lebar. Dan di atas kain itu ada apa? Ada B1, B2 dan makhluk-makhluk lain yang siap untuk dikonsumsi. Dia hampir terloncat. Kaget, kenapa? Dia katakan, Tuhan, aku gak pernah makan yang ini. Karena semua ini adalah hal-hal yang haram bagi kita, bagi orang Yahudi. Lalu dia mendengar suara Tuhan, apa yang telah kutentukan halal, itu adalah halal selama-lamanya. Dia sangat goncang, saudara. Dia sangat bingung, gimana ini? Karena saudara perlu tahu, orang Kristen di awal itu semuanya itu latar belakang keturunan Yahudi. Mereka belum sampai mengerti bahwa ternyata bukan hanya untuk orang Yahudi, juga untuk orang non-Yahudi. Disinilah Rasul Petrus akan dipakai Tuhan dalam satu karya yang epik. Karya apa tadi epik? Karya yang besar, karya yang seperti pahlawan.
Karena pada hari itu keselamatan akan dibelokkan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi semua bangsa di muka bumi. Dan kalau bukan terjadi pada waktu itu, maka kita hari ini tidak ada di sini sebagai penerima Injil. Nah saudara, Tuhan tuntun dia dengan satu penglihatan, lalu dia begitu guncang, dia tidak mengerti. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu di rumahnya. Dan orang itu mengatakan kepada orang-orang rumah, lalu mereka panggil Petrus. Mereka mengatakan itu ada orang-orang, mereka datang, mereka ingin menemui kamu. Dan ketika berjumpa mereka katakan, Tuhan kami Bapak Kornelius mendapat suatu penglihatan. Dan Tuhan katakan Bapak harus pergi ke rumah kami. Dia kaget karena penglihatan itu persis apa yang dia lihat. Hampir gak percaya. Maka akhirnya dia mau. Tapi dengan hati yang penuh, aduh gimana nanti ini kata teman-teman. Karena dia pemimpin saudara. Dia pemimpin kelompok rasul-rasul, dia pemimpin orang percaya. Dan bagi mereka pantang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Ketika tiba di sana di rumah Kornelius saudara, dia mulai ngomong, dan apa yang dikatakan Alkitab ketika dia ngomong? Ketika Petrus sedang berkata, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Dari mana dia tahu? Dari mana mereka tahu Roh Kudus telah turun atas orang-orang tersebut? Apakah ada suara angin? Tidak ada. Apakah ada lidah-lidah api, flame? Ada? Tidak ada. Yang ada adalah apa? Mereka melihat tanda orang dipenuhi Roh Kudus, yaitu mereka mulai ayat 46. Mereka mendengar orang-orang itu apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Ini penting saudara. Jangan main-main dengan doktrin Roh Kudus. Karena dia adalah penolong engkau. Haleluya. Dan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, oh ini iblis, ini aliran sesat. Salah. Amin. Maka hari ini terimalah Roh Kudus. Amin. Terima Roh Kudus. Jangan keluar pintu itu. Saya nggak mau tahu saudara ngantuk, saudara nggak mau tahu saudara bosan, tapi keluar dari pintu itu jangan Anda belum menerima Roh Kudus. Yang mau menerima Roh Kudus boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Nah saudara, pada sore hari ini kita ambil waktu 10 menit bagi yang belum menerima Roh Kudus, yang belum dan rindu menerima Roh Kudus. Hari ini dipenuhi Roh Kudus. Hari ini Tuhan Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dan tandanya apa? Bahasa roh. Mari silakan maju ke depan. Silakan, kita beri kesempatan. Oh ini anak-anak dikirim langsung. Haleluya. Halo adik-adik. Orang-orang tua juga boleh ya. Silakan. Yang mau didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus, silakan. Oke, waktunya kebetulan tidak banyak, kita hitung saja sampai 3. Silakan adik-adik, boleh adik-adik agak ke sana sedikit. Ya, haleluya. Anak-anak boleh ambil tempat sana. Oh, takata santara labarabata ya. Oh, labatakan Hai adik-adik sekalian, shalom. Shalom adik-adik. Hari ini kita berdoa ya. Kita minta dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi apa? Dipenuhi Roh Kudus. Oke? Silakan di sana lagi masih boleh. Silakan yang mau silakan. Oh, takanalah kata-kata kanalah antara laba. Hamba-hamba Tuhan. Syaralah batakati musik. Oh, rabar boleh maju ke depan bantu. Ayo ya Bapak Ibu, hari ini kita tenang saja. Yang penting kita buka hati ya. Tenang saja, buka hati. Semua yang saya ajarkan hari ini ada dalam firman Tuhan. Tugas kita menilai saja dan meresponi. Haleluya. Para pekerja boleh diarahkan. Mari yang sudah di depan kita mulai. Adik-adik ya, kita mulai minta Tuhan Yesus
Penuhi kami dengan Roh Kudus. Amin. Betul ya? Ya, semua yang sudah maju ke depan, kita fokus kepada Tuhan. Terus, ayo. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ya adalah bataka, ya adalah terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ya adalah bataka, ya adalah basande. Sangkara la bataka, ya adalah bara bataka, ya adalah bara. Buka hati Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di amarmu. Kami buka hati, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh, menyembahmu Tuhan, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Mari terima jamahan Tuhan. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati berjamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Mari bersama-sama menyembah Tuhan di altarmu. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Laba-laba, laba-laba. Ya laba-laba, laba-laba, laba-laba. Ya laba-laba, laba-laba. Oh, ya laba-laba, ya laba-laba, laba-laba, laba-laba. Ya laba-laba, laba-laba, laba-laba. Mari kita terima Roh Kudus. Oh, ya laba-laba, laba-laba, laba-laba. Ya laba-laba, laba-laba. Oh, ya laba-laba, laba-laba. Ya laba-laba, laba-laba. Oh, ya laba-laba, laba-laba. Haleluya. Oh, ya laba-laba. Oh, mari minta kuasa Roh Kudus yang ada daripada Tuhan. Oh, ya laba-laba. Ya laba-laba. Ya laba-laba.
kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya. Terus Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Ya haleluya. Oh ya kuasa daripada-Mu. Ya tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu, Roh yang ada daripada-Mu Tuhan, tercurah dari surga memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera yang Roh Kudus, Roh Kudus hadir di Stomo Tower. Roh Allah yang maha suci, penuh kasih ilahi, damai sejahtera yang
dan Coba Tuhan dengan kepenuhan. Pulihkan ya Bapa. Ya Allah. hibur dan penolongku, menuntun langkah hidup, dekat dengan Dia selalu. Sekali lagi katakan, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidup, amin, dekat dengan Dia selalu. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kadang kami salah Tuhan, kadang kami lupa, kadang kami lalai, kadang kami terlalu sibuk, kadang kami tak mengerti. Tapi hari ini kami mau katakan Tuhan, we love you, we need you. Kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang memimpin GPI Sutomo Tower. Engkau memimpin setiap kami masuk dalam kehendak Allah. Kau memimpin setiap kami masuk dalam rencana Allah. Kau membuat kami mengerti setiap kami mengerti rencana Allah. Memampukan kami memuliakan nama Allah. Roh Kudus kami serahkan ke dalam tangan kepemimpinan daripada GPI Sutomo Tower. Kau berkati para pelayan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati, Kau melindungi, Kau membela mereka. Kau selalu memberikan pengertian-pengertian baru, bahkan Kau mengangkat penghalang-penghalang. Engkau yang membukakan terobosan-terobosan baru Tuhan. Roh Kudus, Kau pemimpin setiap bisnis kami, setiap usaha, setiap pekerjaan. Engkau sungguh Allah. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan diri kita secara cepat ya untuk masuk perjamuan kudus. Mari yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh memintanya kepada para pelayan. Sudah siap semua ya? Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Setelah mengucapkan syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dikasihi, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakannya. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucap syukur atasnya, Dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan atas aku. Bapak, Ibu, Saudara, orang tua kami yang dikasihi Allah, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari meminumnya. Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kepada-Nya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari katakan sama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih
hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Tuhan Yesus, Engkau memateraikan berkat Pentakosta yang telah kami terima hari ini. Tuhan Yesus, biarlah mulai hari ini kami berjalan dengan yakin dan percaya rancangan besar-Mu akan Kau tunjukkan buat setiap kami, dan Kau menuntun kami sebagai gembala yang baik masuk ke dalam keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita memberikan persembahan bagi Tuhan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Warta sepekan untuk minggu ini, yang pertama, di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Yang kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan di ruangan ibadah ini. Yang keempat, setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18 WIB di tempat ini. Marilah kita bersama-sama mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. Minggu pertama FA 03 di Raja Wali hari Kamis di rumah Bapak Harefa pukul 19 WIB di Jalan Raja Wali 1 nomor 135 Perumnas Mandala. Bagi jemaat yang tinggal di dalam Perumnas Mandala boleh bergabung di FA 03. Yang kelima, Pos PI Sutomo Tower ada 2 kali ibadah, yaitu di sesi pertama jam 11 WIB, di sesi kedua jam 16 WIB. Yang terakhir, marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu ini dan minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, ya Tuhan. Engkau telah memuaskan setiap kerinduan dan keinginan kami, untuk kami boleh menerima Roh penolong yang Kau sediakan buat setiap kami, ya Tuhan. Dan saat ini hidup kami sudah diubahkan, ya Tuhan. Setiap kami memiliki kuasa yang berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Baik itu di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Pakai semua jemaat-Mu di sini, Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang tidak memandang usia, memandang rupa, memandang umur, memandang jenis kelamin, tetapi Engkau akan memakai kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, membawa ke dalam rumah-Mu GBI Sutomo Tower untuk kemuliaan satu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, berterima kasih, ya Tuhan, untuk pencurahan Roh Kudus hari ini. Dan kami mengatakan, biarlah Tuhan, setiap kami itu semakin menyala-nyala melayani Engkau, ya Tuhan. Dan pakai jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan.
berkati keluarga-keluarga yang bertalian darah dengan jemaat-Mu maupun kami pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-pesan di tempat ini. Kami percaya firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kami selalu berjalan di dalam track-Nya Tuhan, dan apa yang menjadi blueprint Tuhan, itu yang kami kerjakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu berlimpah-limpah buat orang tua di tempat ini ya Tuhan, buat keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ada pemulihan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Suami-suami di tempat ini mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat akan orang tua ya Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang di sekolahin, yang ada di tempat yang sedang bersekolah, seperti Engkau memberkati dan Tuhan, itu terjadi buat jemaat-Mu tempat ini. Yang sekolah Kau berikan kepintaran 10 kali lebih pintar daripada anak-anak yang lainnya Tuhan, dan menjadi juara di dalam kelasnya masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga membawa doa di dalam tempat ini Tuhan. Kalaupun ada sahabat teman kami yang biasa hadir tidak hadir Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau roh yang ada di dalam setiap umat-umat-Mu yang tidak datang. Seperti Engkau melawat kami tempat ini, maka Engkau melawat jemaat-Mu yang ada di rumah. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Kau bebaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada jemaat-Mu yang di tempat ini yang matanya sedang sakit ya Tuhan. Kami dalam membawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh rabasika rabataka rabarabarabaraba. Dan ada jemaat-Mu yang tidak hadir, suami dari jemaat-Mu tempat ini. Kami berdoa, oh rabasika rabataka rabarabara. Mujizat-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan terjadi. Oh rabasanda rabarabarabarabarabaraba. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami amirkan semua berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan memperoleh kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Baik itu di Jakarta Bapak Insinyur Niko Dr. Harjo bersama 4 deputinya, dan Gembala di Medan Tuhan, GBI Medan Plaza, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi bersama wakil-wakilnya. Nah, Gembala kami tempat ini Bapak Endo, pengurapan-Mu yang lebih dan lebih turun lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, visi dan misi yang baru itu ada dalam mereka Tuhan. Diberkatilah semua keluarga-keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort. Kami percaya kalau Engkau yang memulai, maka Engkau yang menyelesaikan pembangunan. Berkati panitia, berkati tangan-tangan yang telah menabur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa di tempat ini buat kedamaian dunia ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas Ukraina, atas Rusia, dan bahkan bangsa-bangsa lain yang Tuhan yang berseteru. Engkau lawat, kedamaian terjadi ya Tuhan. Indonesia, Engkau akan berikan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya aman, semua dalam perlindungan-Mu, ekonomi, semuanya semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita buat kota kudus Yerusalem. Katakan shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang telah memberkati kota kudus Yerusalem. Sejahtera dan sentosa yang ada di lingkungan tembok-Mu dan di tengah-tengah Purim itu mengalir
mengalir buat bangsa Indonesia, mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaatmu yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kumpulkan kami minggu depan untuk dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Selamat memberikan persembahan di kotak-kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus, anggur baru Tuhan sediakan, anggur baru Tuhan sediakan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, yes, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, Dia Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Haleluya. Amin.